Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Profesor Dr. Irwan Maulana, STMSI, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Agus Muhammad Ramdan, STMT PhD. Terima kasih Ibu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di ruangan yang penuh dengan sejarah kepeloporan ITB, izinkan saya untuk membacakan biodata sahabat saya, Profesor Agus Muhammad Ramdan, kami biasa panggil Profesor AMR, yang akan membacakan orasi guru besarnya yang berjudul Hidrogeology Over Pressure dan Hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia. Profesor AMR dilahirkan di Bandung 21 September tahun 74, menempuh pendidikan SD di SD Tangalun, Majalaya, Kabupaten Bandung, SMP Muhammadiyah Majalaya, Kabupaten Bandung, dan SMAN 14 Bandung. Profesor AMR menjadi mahasiswa di ITB sejak tahun 1992, kemudian menyelesaikan S2 juga di ITB dalam bidang geologi tahun 2002, dan menyelesaikan S3 di Durham University tahun 2010. Profesor AMR menikah dengan Ibu Ami Nurlianti dan memiliki 3 orang putra, Daris, Danis, dan Davis. Profesor AMR telah menempuh berbagai jabatan strategis di ITB, 2 diantaranya yaitu sebagai Kaprodi Magister Teknik Air Tanah, bidang yang beliau geluti sejak lulus S1, kemudian menjadi wakil dekan bidang akademik sejak tahun 2020 dan sampai sekarang. Bapak Ibu sekalian, Profesor AMR telah mengampu 5 mata kuliah S1, 3 mata kuliah S2, dan meluluskan 60 sarjana, 70 magister, dan 3 doktor. Bapak Ibu bisa melihat bahwa salah satu kontribusinya itu memiliki YouTube channel AMR School of Thought yang telah memiliki lebih dari 2000 subscribers. Konsep-konsep dasar geologi, hidrogeologi, dan juga hobinya banyak dilihat. Silakan Bapak Ibu untuk membuka. Kemudian dalam konteks penelitian, Profesor AMR telah menghasilkan 25 artikel di jurnal dan proceeding. 3 diantaranya mendapatkan penghargaan secara internasional. Di antaranya Norman Falcon Awards dari European Association of Geoscientists Engineers. Kemudian 8 paper di top tier jurnal atau kita sebut sebagai Q1, dan 4 buku teks referensi, termasuk buku yang digunakan sekarang pun tebalnya lebih dari 200 halaman. Bapak Ibu sekalian, Profesor AMR telah memiliki banyak sekali penghargaan yang bisa saya bagi menjadi 2 kategori, yaitu dalam konteks akademik, sejak menempuh studi di Durham University, kemudian menjadi dosen berprestasi ITB dalam bidang pengajaran tahun 2014, paper terbaik untuk kategori Geoscience dari IPA, dosen berprestasi di bidang inovasi dari ITB tahun 2015, tadi disampaikan juga Norman Falcon Awards tahun 2015, paper terbaik di Petroleum Geoscience tahun 2018, kemudian Newton Fund, Japa Flood, ini dana kolaborasi dari kementerian dengan Durham University yang didanai juga oleh UK pada tahun 2019 sampai 2022, dan di balik itu juga banyak penghargaan dalam konteks olahraga, juara ganda putra mahasiswa bulu tangkis tahun 98, dan medali perak tenis meja open. Ini cukup baru 2020. Jadi masih terjaga kemampuannya dalam bidang olahraga. Bapak Ibu sekalian, di balik dunia akademik, saya mengenalnya sebagai inilah gitu ya. Hobinya Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, dan other British rocks. Dengan quote yang sangat terkenal, when it comes to Pink Floyd, there is always a dark side of the moon. Terima kasih.
Berikutnya kami persilahkan Profesor Agus Muhammad Ramdan, ST, MT, PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Terima kasih Pak Dekan, senang mendengarkan sejarah hidup saya dibacakan oleh dunungan saya, Pak Irwan Mailano. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas atau sekolah yang mewakili, Bapak, Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Tadi kemarin saya melakukan rehearsal untuk presentasi ini, saya bilang ke Bu Mindri, Bu Ketua, Bu, ini presentasi paling menegangkan seumur hidup untuk saya, karena saya harus presentasi di depan istri saya tercinta ya, dan juga anak-anak saya tersayang. Ini baru kalau presentasi depan Pak Lambok saya udah sering Pak, ini dimarahin juga udah sering tuh kalau depan profesor, tapi depan istri dan anak-anak ini pertama buat saya, jadi ya kita coba sajalah ya. Saya menulis buku seperti tadi Pak Dekan sampaikan kurang lebih 200 halaman, yaitu hidrogeologi overpressure dan hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia. Tapi tentunya saya tidak bisa mempresentasikan 215 halaman di sini, jadi saya ambil satu bab, yaitu bab 4 dari buku tersebut, yaitu membahas mengenai overpressure di Cekungan Kutai di Kalimantan Timur. Saya akan coba bahas apakah overpressure di Cekungan Kutai tersebut itu adalah fenomena yang khas yang hanya ditemui di Indonesia, sehingga kita bisa kontribut terhadap keilmuan overpressure. Kita lihat. Jadi pertama saya akan coba sedikit singgung mengenai apa itu overpressure, bidang yang kurang lebih 14 tahun ini saya pelajari gitu ya. Apa yang kita sudah ketahui mengenai overpressure, state of the art, ada 2 school of thoughts, nanti kita lihat. Kemudian apakah kita bisa menambahkan 1 school of thoughts lagi mengenai overpressure di Cekungan Kutai, nanti kita lihat. Kemudian yang terakhir ringkasan, karena katanya ilmu itu tidak bisa disimpulkan karena open ended gitu. Jadi ini hanya ringkasan saja. Terakhir nanti diakhiri dengan ucapan terima kasih. Ini adalah model standar bumi yang sangat familiar di mahasiswa tingkat 1 kebumian. Bumi yang kita ketahui dari perambatan gelombang seismik, jadi ini indirect method, itu berlapis-lapis. Jadi ada yang namanya kerak, mantel, dan inti yang dibagi menjadi 2, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. Kemudian kita mempunyai jari-jari bumi itu 6.300-an kurang lebih, dengan temperatur sekitar 5.200 derajat Celcius. Nah yang menarik ini, ada satu bidang yang namanya bidang discontinuity yang memisahkan antara kerak dengan mantel yang dinamakan sebagai bidang discontinuity MOHO ya. Nah ini seperti saya sebutkan tadi, ini dari indirect measurements, jadi dari gelombang seismik. Kalau geologis itu tidak puas kalau belum lihat batunya gitu, seperti itu ya. Nah dalam rangka ikhtiar untuk mengetahui batunya itu, Amerika pada tahun 60-an, kemudian disusul oleh Soviet pada tahun 70-an, ini Soviet melakukan pengeboran untuk menembus MOHO, menembus mantel ya. Ini di Semenanjung Kola yang berlokasi di perbatasan antara Rusia dengan Norway. Ini Finland, ini anak saya pengen tinggal di sini di Finland katanya, karena kriminalitasnya rendah katanya. Oke, ini Kola Project ini sampai dengan sekarang tercatat sebagai the deepest artificial point on Earth. Jadi ini tahun 70-an ngebor 12,3 km. Kemudian tidak berhasil menembus mantel ya. Nah yang menarik apa? Bahwa sampai dengan kedalaman 12,3 km tersebut, semua lapisannya jenuh oleh air tanah. Nah air tanah ini yang saya pelajari selama 30 tahun paling tidak sama Pak Lambok ini, dalam bidang keilmuan hidrogeologi. Ilmu mengenai air tanah diformulasikan dengan sangat baik oleh Henri Darcy, ini seorang hydraulic engineer di kota Dijon di Prancis pada tahun 1850-an. Beliau mengeluarkan hukum Darcy.
Jadi tugas Darcy itu sebetulnya menyediakan suplai air untuk City of Lyon di Prancis. Dan yang menarik dari Henry Darcy, dia menolak dibayar untuk pekerjaan engineeringnya. Karena katanya he has developed this interest in money. Pahlawan saya yang pertama ini. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Darcy? Darcy mencoba mempelajari bagaimana aliran air tanah di media berpori dengan mengalirkan air pada pasir ini. Jadi sebenarnya ini tujuannya awalnya itu untuk water purifier, untuk pemurnian air gitu ya. Dan Darcy menemukan bahwa kecepatan aliran air tanah di media berpori itu sebanding dengan seberapa cepat media ini mempunyai kemampuan mengalirkan air atau konduktivitas hidrolik, dan ini gradien hidrolik ya. Nah, gradien hidrolik ini adalah perbedaan diakibatkan oleh perbedaan hidrolik head, dan hidrolik head rumusnya sangat simpel sekali. Ini rumusnya lebih simpel dari rumus Pythagoras saya rasa, yaitu H sama dengan Z ditambah elevation head. Kalau Pythagoras harus dikuadratkan ya, seperti ini. Nah, jadi ini pressure head ini atau tekanan air ini yang saya pelajari selama bertahun-tahun ya. Paling tidak sudah menghasilkan 2 PhD, yaitu saya dan Pak Lambok nih, Pak Lambok di Illinois itu. Saya over pressure, Pak Lambok under pressure. Nah, tekanan air sekarang jadi biar imbang gitu Pak Bu gitu. Jadi itu idenya memang seperti itu. Nah, kemudian tekanan air itu bisa berada dalam kondisi hidrostatik. Kalau berada dalam kondisi hidrostatik enak sekali. Ini sumurnya Pak Johan ada di sini. Ini 30 liter per detik Bapak Ibu. Jadi dalam 1 detik itu 30 botol aqua. Botol, kalau bilang botol aqua dimarahin Pak Johan, tapi nggak apa-apa lah. 30 botol yang 1 liter itu ya, itu 1 detik. Dan air tanah ini adalah sumber air utama untuk pemenuhan kebutuhan orang Indonesia terhadap air minum. 60-70% angkanya dari air tanah. Nah, ini kalau air tanah yang relatif dangkal, tekanannya hidrostatik, indah sekali kita. Nah, tapi ketika kita melakukan pengeboran lebih dalam, kita biasanya ketemu dengan lapisan yang mengandung air tanah dengan tekanan yang ultra besar. Jadi kalau tadi hidrostatik, ini sekarang kita over pressure ya. Nah, ini salah satu apa yang tekanan air bisa lakukan dalam waktu 2,5 bulan di Lumpur Sidoarjo ya. Ini lampu penerangan jalan, tiang listrik, pabrik segala macam, ini dalam 2,5 bulan saja. Kemudian ini kalau Bapak dan Ibu suka film Hollywood, ini Deepwater Horizon ada filmnya ya. Ini BP mengalami blowout di sana ya, karena ya salah satunya ada tekanan tinggi. Kalau nggak ada tekanan tinggi nggak mungkin terjadi ini. Ini disaster yang luar biasa. Ini ada Bu Haruki di sini dari KLHK, terima kasih Bu. Ini kalau ini sekitar 600 miles Bu tercemarnya ini waktu BP Deepwater Horizon disaster ini. Sekitar 5 juta barrel oil tertumpah waktu itu. Jadi ini pasukan Dar nyusun, RPFLH dan SSPLT-nya saya nggak tahu. Semasif ini BP harus bayar 18,7 billion US dollar. Oke, jadi itu mengenai tekanan air super tinggi. Nah, sekarang kenapa kita bisa mempunyai tekanan air super tinggi di bawah sana? Ini ada 2 school of thoughts. Yang pertama ini yang sering disebut sebagai the Gulf of Mexico School of Thought, yaitu jika kita punya sistem pegas dan air seperti ini ya, kemudian kita punya beban ini akan ditanggung oleh pegas dan air. Nah, kemudian apa yang terjadi jika beban kita tambah? Jika air tidak bisa kita keluarkan, maka pegas ini gagal untuk kompak, dan penambahan beban ini akan dikonversi menjadi kenaikan tekanan air, menjadi over pressure dari tadinya hidrostatik. Kalau air kita keluarkan, dia balik lagi menjadi hidrostatik. Nah, ini over pressure yang seperti ini terjadi karena penambahan beban, sehingga disebut sebagai loading mechanism. Itu sering disebut sebagai Gulf of Mexico School of Thought. Nah, ini di geologinya penambahan beban itu dari apa? Ini dari kecepatan sedimentasi yang tinggi di cekungan sedimen. Nah, kemudian yang kedua, ini tentunya slide ini bukan buat bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, mohon maaf, tapi ini slide saya ambil dari anak saya yang sedang struggling belajar UTBK ini. Jadi ini prinsip pompa hidrolik. Kalau kita punya fluida di sini, kemudian kita tekankan, kita pump up pressure melalui udara gitu, seperti itu, maka tekanan ini akan diteruskan oleh air itu ke semua arah dengan sama. Main-main luas permukaan, engineer bisa mendapatkan hydraulic benefit. Nah, tapi ini jadi over pressure karena jadi bisa ngangkat mobil. Nah, over pressure di sini tidak ada hubungan dengan penambahan beban,
tapi kita pump up pressure. Nah, ini disebut sebagai fluid expansion atau banyak terdapat di North Sea School of Thought. Oke, nah ini kalau di geologi ini diakibatkan apa? Bisa karena pembentukan hidrokarbon atau transformasi mineral lempung. Nah, sekarang kita masuk ke Kutai Basin. Apakah bagian dari dua School of Thought itu Kutai Basin itu atau memang unik gitu ya untuk Indonesia? Coba kita lihat sekarang. Nah, kita harus memberikan respek yang secukupnya saya rasa kepada Kutai, kerajaan tertua Indonesia ada di sana gitu ya. Kemudian kita punya delta Mahakam yang luar biasa sekali. Kemudian Sungai Mahakam panjangnya hampir sepulau Jawa ya, 1000 kilo dengan lebar bisa 300 sampai 500 meter. Jadi kebayang sedimennya yang dibawa oleh Sungai Mahakam seberapa banyak. Nah, ini menggiring orang nanti bahwa oh ini mungkin overpressure di sini karena loading gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemunculan overpressure di Cekungan Kutai dimulai dari kedalaman sekitar 2 kiloan sampai di deep water itu mungkin di 1 kiloan sudah ketemu kondisi tekanan overpressure. Kutai Basin ini, Mahakam ini adalah lumbung energi kita ya. Ini salah satunya Bapak dan Ibu bisa kita lihat. Ini lapangan Tunu, lapangan gas. Ini ada Pak Ausi di sini, sangat paham sekali. Mungkin ini panjangnya itu sekitar 70 kilo, lebarnya 15 kilo. Isinya gas semua gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini lumbung energi kita ini. Jadi kita harus memberikan respek yang secukupnya. Untuk itulah saya pelajari salah satunya. Nah, jadi ini conventional wisdom yang saya dapatkan dari peneliti-peneliti terdahulu itu sepakat untuk sepakat. Karena kadang-kadang peneliti sepakat untuk tidak sepakat juga gitu ya. Nah, ini sepakat untuk sepakat. Semua peneliti dari Indonesia, dari luar negeri bahwa penyebabnya itu harus loading karena kondisi Mahakam tersebut. Ya. Nah, kemudian tahun 2007 kami pergi ke Durham University. Ya. Ini kastil dan katedralnya yang dipakai main Harry Potter. Saya pakai baju seperti ini, jadi senang sekali. Ada Pak Alex di sini, Pak Alex dari Durham juga nih, PhD-nya. Kemudian saya mendapatkan scholarship dari Total Indonesia. Terima kasih Pak Ausi atas bantuannya. Kemudian dapat scholarship dari Prancis, tapi sekolah di Inggris. Agak aneh itu Pak, sebenarnya Pak Ausi itu. Kemudian Durham University itu well known sebagai overpressure research center di dunia, ya, seperti itu. Kemudian saya membawa mungkin data yang sangat berharga sekali. Kalau tidak bisa saya bilang paling berharga di dunia sehubungan dengan overpressure. Karena banyak sumur menembus lapisan dengan tekanan ultra tinggi gitu ya. Tidak banyak sumur di dunia yang menembus lapisan ultra tinggi. Nah, kemudian saya berangkat ke UK, ini tentunya backyard mereka itu adalah North Sea, sehingga mungkin mereka terpengaruh sedikit tuh dengan North Sea School of Thought itu. Ya. Nah, kemudian ini pembimbing saya itu geologis gitu, tapi dibimbing oleh orang fisika, S1-nya fisika Oxford, PhD-nya geofisik dari Cambridge gitu. Jadi saya ngebayangin tuh tahun 2007 itu betapa akan beratnya geologis berhadapan dengan orang fisika. Fisikanya dari Oxford dan Cambridge lagi gitu ya, seperti itu. Cukup berat memang hidup waktu itu. Nah, jadi ini salah satu sumur yang extraordinary itu yang menembus lapisan dengan overpressure ultra tinggi itu. Tidak banyak di dunia yang seperti ini. Dan apa yang mengejutkan, kita tidak melihat ada kontribusi loading waktu itu di sini. Malahan penyebabnya itu adalah fluid expansion yang dicirikan dengan respons yang berbeda antara sonic dan resistivity log dengan density log terhadap kemunculan overpressure gitu ya. Hasilnya tentu mengejutkan gitu ya. Tapi alhamdulillah juga kita bisa publish di APG Bulletin. Itu buat saya pribadi itu semacam obsesi gitu, bisa publish di APG Bulletin itu akhirnya bisa juga gitu ya, seperti itu. Jadi kita publish di APG Bulletin dan di Petroleum Geoscience dan di First Break waktu itu. Dan ini Bapak-bapak dan Ibu bisa lihat ini radical reappraisal. Jadi memang berbeda sekali dengan penelitian sebelumnya ya. Nah, karena berbeda sekali dengan penelitian sebelumnya gitu ya, kita menduga oh ini kayaknya khas deh untuk Indonesia gitu ya. Jadi Cekungan Kutai itu panas, kecepatan sedimentasinya tinggi terutama tadi gitu ya. Tapi kita mendiskon sama sekali pengaruh loading terhadap overpressure gitu. Nah, mulai kita tergoda nih. Apakah ini khas untuk Indonesia gitu ya?
Nah seperti biasa gitu ya, kalau kita udah menulis paper itu banyak sekali kritik gitu ya. Kritik oke, fair enough gitu ya, kita terima, kita coba reprocessing, reanalisis, tidak ada yang salah, kita lihat setelah reinterpretasi, nah kita melakukan improvementnya dengan apa? Dengan menambahkan sedikit lebih fisika terhadap analisis kami ya. Ini misalnya untuk loading dan unloading kita analisis lebih secara fisika. Nah ini geologis bisa juga nih bikin gini-ginian Pak Rukman nih, jadi enggak bikin grafik-grafik seperti ini, jadi kita tambahkan lebih fisika tuh, intinya seperti itu. Nah sekarang dengan ditambahkan sedikit fisika kita jadi mampu mengkuantify, malahan kita kasih bonus, kita mampu mengkuantify berapa kontribusi loading dan berapa kontribusi fluid expansion. Saya bisa katakan ini cukup novel mungkin untuk sampai dengan saat ini gitu ya. Nah jadi ini misalnya, jadi ini kontribusi loading, ini kontribusi total gitu. Jadi kita melihat seperti itu sekarang dan melihat di Kutai ya betul ada kontribusi loading tapi tidak sebesar yang orang duga gitu ya. Nah ketika kami menjawab kritik apa yang kami lakukan, kami harus nulis 6 papers itu paling tidak untuk menjawab kritik tersebut. Tapi alhamdulillah beberapa dapat award gitu ya papernya. Dan tentunya dapat professorship sekarang gitu, gara-gara menjawab kritik ini gitu, gara-gara harus nulis paper ya, seperti itu. Jadi itu paper-paper yang kami tulis untuk menjawab kritik. Nah kemudian sehubungan dengan reinterpretasi ya, ini memang cukup khas gitu di dunia ya, apa yang terjadi ini. Jadi karena fluid expansion, kemudian karena pembentukan gas bisa mengakibatkan overpressure sangat tinggi. Loading malahan berkontribusi pada overpressure yang lebih dalam. Saya belum menemukan ini sebetulnya di dunia juga, tapi sekarang tidak tergoda lagi untuk bilang Indonesia School of Thought gitu ya, karena ini sebetulnya konsekuensi dari fisika aja. Gitu. Nah jadi sebagai ringkasan gitu ya, saya rasa saya tidak akan lagi menyebutkan the Gulf of Mexico School of Thought, itu sekarang itu the North Sea School of Thought atau di Indonesia School of Thought. Karena hukum fisika saya rasa berlaku universal ya, seperti itu. Jadi jika di Mars terdapat overpressure itu pasti akan mengikuti hukum fisika. I put my money on that. Kecuali jika kita punya parallel universe itu udah beda lagi ceritanya, set hukum fisikanya mungkin udah beda banget ya. Nah kemudian terakhir saya mendapatkan kritik, saya harus menulis 6 papers. Sekarang ada Pak Prof Edwan di sini. Saya mau bikin album sama Pak Prof Edwan, jadi mudah-mudahan saya tidak menerima kritik yang terlalu keras nih akhir-akhir ini gitu ya. Kemudian yang menarik bahwa dibutuhkan waktu 14 tahun untuk saya pribadi untuk dapat sedikit memahami tadi itu pressure head ya, di tempat yang kecil sebetulnya itu small dot on earth ya, tapi very particular place on earth, yaitu cekungan Kutai. Kemudian kita baru ngebor 12,3 km, kita punya jari-jari bumi 6.300-an, saya sangat yakin sekali masih banyak sains di bawah sana untuk kita temukan. Jadi ketika berurusan dengan Mother Earth, saya rasa kita harus cukup humble, kita belum tahu gempa kapan, gunung meletus kapan, nyari minyak, nyari mineral juga masih banyak gagalnya gitu ya, seperti itu daripada berhasilnya. Jadi saya rasa kita harus cukup humble ketika berhubungan dengan Mother Earth. Masih banyak sains di bawah sana untuk dieksplor. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit mengenai gambar sini. Saya punya 8 kucing di rumah itu. Dan 2 kucing namanya Devon dan Silur. Jadi ini untuk anak-anak saya, ini Devon ini dari sini nih namanya nih. Ini Devon nih, lapisan Devon nih namanya. Ini lapisan Silur ini sering disebut sebagai Hutton's Unconformity Sikar Point di Berwick di UK. Ini tempat yang paling terkenal untuk geologis. Alhamdulillah bisa ke sini. Kemudian saya harus berbagi, saya rasa saya tidak mungkin bisa menjadi profesor ini tanpa dukungan keluarga saya. Jadi pertama saya harus berbagi, gelar profesor ini bukan hanya untuk saya. Tapi pertama untuk istri saya tercinta, Amin Nurlianti, bisa berdiri mungkin. Kemudian anak kembar saya, Danis dan Daris Martajibja, bisa berdiri.
struggling mereka UTBK. Kemudian si bungsu Davis Marta Jibja bisa berdiri. Jadi saya tidak mungkin bisa jadi guru besar tanpa dukungan keluarga, itu simply impossible. Kemudian saya berterima kasih, pertama kami persembahkan gelar profesorship ini orang tua kami dan keluarga besar kami di Majalaya. Pertama ada Ibu Haji Heni Rohaini, ibu saya. Jadi ibu saya sama juga Bu, guru SD Bu, ibu saya sama. Kemudian ibu mertua saya, Ibu Haji Lilis Nurhayati, terima kasih. Kemudian almarhum bapak saya, almarhum Bapak Haji Eman Sulaiman, dan almarhum bapak mertua saya Haji O Kristiana. Kemudian guru-guru saya dari mulai SD sampai dengan S3, saya sangat berterima kasih sekali. Dan saya meng-highlight ini Pak Lambok Pak, terima kasih banyak Pak atas segalanya Pak. Luar biasa sekali Pak Lambok ini. Dari mulai tahun 94 paling tidak Pak, kita gini-ginian Pak. Jadi 30 tahun Pak paling tidak. And is still counting gitu ya, kata anak-anak sekarang Pak. Kemudian ini dari Durham University, Profesor Neil Gulti yang sudah seperti orang tua juga. Dari Rektorat, Bu Reini dan jajaran, saya lihat ada Pak Wi, terima kasih Pak Wi. Kemudian Dekanat, ini dunungan saya sama Majalaya, Bapak Profesor Irwan Melano, terima kasih, dan Ibu Dr. Mutiara Putri. Kemudian terima kasih juga saya haturkan untuk promotor-promotor profesorship saya yang hadir di sini, Profesor Denny Juanda, Pak Denny, terima kasih. Pak Benyamin Sapii, terima kasih Pak Ben. Kemudian Pak Zaki, saya lihat hadir juga Pak Zaki di kebanggaan 92 ini, kebanggaan ITB angkatan 92, Pak Zaki. Pak Profesor Hendarmawan, terima kasih banyak Pak Profesor Hendarmawan dari Unpad. Kemudian Richard Davis dari Newcastle University, Simon Matthias dan Richard Swoblik dari Durham University. Itu para promotor. Kemudian terima kasih setinggi-tingginya apresiasi kepada forum guru besar. Ada Pak Profesor Nanang Puspito, kemudian Pak Andri Dian Nugraha, kemudian Bu Ketua, Bu Midri, terima kasih Bu. Dan Pak Profesor Editris Baskoro, selamat juga Pak sebagai Ketua Senat Akademik, kawan pingpong saya ini Pak Editris Baskoro ini. Kemudian para profesor di lingkungan yang dekat dengan saya begitu. Ada Pak Edi Subroto, terima kasih Pak Edi, Pak Rubianto Kapit, Pak Aswan, Pak Yan Rizal, Pak Prihadi, terima kasih Pak Prihadi sudah hadir. Pak Kusumah Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak Zaim, Bu Emi, terima kasih Bu Emi. Pak Prof Azad, terima kasih Pak Prof Azad telah menyempatkan hadir. Bu Nining Sariningsih, terima kasih Bu. Pak Ketut, Pak, terima kasih Pak. Pak Hasan, Pak Eka, terima kasih Pak Eka. Pak Pur, ini pemain bass saya kalau Pak Pur, terima kasih Pak Pur. Kemudian Pak Sri Widiantoro dan Pak Ber. Mohon maaf tadi pagi nggak bisa gabung pingpong Pak. Nyiapin ini dulu Pak tadi pagi Pak. Kemudian Pak Sudarto dan Pak Darto, terima kasih banyak. Pak Profesor Lobet Delinom, terima kasih Pak. Ini kemudian kawan-kawan geologi 92 dan Rumah D, Don Erik kita biasa nyebut Pak Erik dan Pak Adun gitu ya. Dan para inohong ini ada Pak Profesor Edwan Kardena, Profesor Agus Jatnika, Dr. Rusmawan dan Dr. Sukandar, terima kasih. Gehuers, Irwan Iskandar, Fahri, Agus Haris Widayat, Ginting Jalu, dan Arif Zardi Dahlius, terima kasih. Kemudian saya dibantu juga ketika menyusun Dupak ini oleh Arifin. Arifin sekarang sedang PhD, dapat beasiswa dari LPDP di UCL. Kemudian ada Wina, Esti, dan Butri, terima kasih banyak. Kemudian dari Total Indonesia, Pak Ausi, terima kasih banyak. Pak Ausi sudah menyempatkan untuk hadir, sangat diapresiasi Pak. Kemudian ada Nur Sarifudin, Pak Nur dulu, ada Patrick Zhou, Guillaume Smag, dan Sang Michel Gaulier. Kemudian para WDA di lingkungan FITB, ada Pak Rukman, saya lihat Pak Sasan, Bu Nita, terima kasih banyak semua WDA. Dari kantor WRAM saya lihat ada Pak Arif, terima kasih banyak Pak Arif sudah menyempatkan untuk hadir. Kemudian tim FITB, terima kasih banyak, saya rasa hadir semua di sini. Seluruh dosen di Teknik Geologi dan Teknik Air Tanah FITB ITB.
KLHK, saya lihat Bu Dr. Haruki hadir, terima kasih Bu. Dan Bu Melda, terima kasih. Dari Kemenko Marves, ada Pak Seto dan Pak Tubagus, ini partner in crime kalau zaman dulu dengan Pak Tubagus, saya lihat hadir, terima kasih banyak. Dari SKK Migas ada Pak Ari Arjuna dan Pak Kawaja, terima kasih banyak. Kemudian dari Mayora, terima kasih telah memberikan kesempatan praktikum super mewah waktu itu Pak. Pak Henry, Pak Johan, terima kasih Pak, dan Pak Haryadi Kanta. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kami haturkan kepada semua rekan, kolega, dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Oh, janji. Oh. Lupa. Mohon maaf, lupa ini. Sebenarnya bukan lupa, berat juga ini. Kena janji. Oke, izinkan saya untuk membacakan kode kehormatan guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 27 Januari 2024, Profesor Agus Muhammad Ramdan. Terima kasih. Penandatanganan dokumen kode kehormatan di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB. Kami silakan kepada Profesor Eni Ratnaningsih, Profesor Suryamanto Wono Raharjo, dan Profesor Agus Muhammad Ramdan untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Eni Ratnaningsih untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Suryamanto Wono Raharjo untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Agus Muhammad Ramdan untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Pembacaan doa oleh Profesor Edwan Kardena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Yang beragama Islam dipersilakan untuk mengikuti doa yang akan saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al li nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dammi wa nuran fi idami wa nuran min baini yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa atini nuran waj'alli nuran. Allahumma ya Allah, jadikanlah nur cahaya bersinar dan menerangi di dalam hati kami, di dalam kuburan kami, di dalam pendengaran kami, di dalam penglihatan kami, di dalam rambut kami, di dalam kulit kami, di dalam daging kami, di dalam darah kami, di dalam tulang kami, di depan kami, di belakang kami, di samping kanan kami, di samping kiri kami, di atas kami, serta di bawah kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ini dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang eksplorasi halo asam dehalogenase dari bakteri endogenus Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Eni Ratnaningsih, MSc, PhD. Kita juga telah memperkaya wawasan kita mengenai pengembangan teknologi pengendalian lingkungan termal bangunan dan kawasan perkotaan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Suryamanto Wono Raharjo, MT. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang hidrogeologi overpressure dan hidrogeologi dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Agus Muhammad Ramdan, ST, MT, PhD. Apresiasi yang sangat besar kami sampaikan kepada para anggota Forum Guru Besar yang telah hadir pada hari ini, baik melalui Zoom meeting maupun di Aula Barat. Mohon kiranya kesediaan para anggota Forum Guru Besar untuk berdiri untuk menerima apresiasi kami. Baik yang di panggung maupun yang di depan. Mohon kiranya, inilah para anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu. Apresiasi kami juga kami sampaikan atas kehadiran Profesor Waras Kamdi dari Universitas Negeri Malang, Profesor Irmina dari ITS, serta Bapak Dr. Insinyur Aswito Asmaning Projo, MSA beserta Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan secara virtual di Zoom meeting, atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya,
kami mohon kepada Profesor Eni Ratnaningsih beserta keluarga inti, Profesor Suryamanto Wono Raharjo beserta keluarga inti, dan Profesor Agus Muhammad Ramdan beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung. Keluarga inti loh, jangan semua. Gak apa-apa. Di UI juga. Gak UI kan orang dalam dulu kita apresiasi. Kita mereka anggota kita. Pak Loka duluan. Pak Loka duluan. Iya, orang belum disebut. Iya, nanti. Kepada anggota Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, dan Ketua Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada seluruh tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami mohon kesabaran hadirin untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah.
Kami silakan kepada Profesor Eni Ratnaningsih beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kepada Profesor Suryamanto Wono Raharjo beserta keluarga inti dan Profesor Agus Muhammad Ramdan beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Eni Ratnaningsih, Profesor Suryamanto Wono Raharjo, dan Profesor Agus Muhammad Ramdan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.